Halo Lawakers, bertemu lagi dengan host saya Albert Nur Salim. Nah, kali ini Lawak Group akan membuat talk show. Nah, talk show ini bertemakan narkoba di kalangan remaja. Nah, kami melihat, wah, ternyata narkoba ini banyak sekali dipakai oleh para remaja. Nah, maka dari itu kami akan mengundang 3 bintang tamu utama kita yang akan saling sharing saling sharing terkait narkoba di kalangan remaja ini. Nah, tanpa bertele-tele lagi, beleng-beleng lagi, kita akan langsung saja memanggil bintang tamu pertama kita, Dr. Vincent. Wah, apa kabar dok? Puji Tuhan, baik Pak. Oke, di sini Dr. Vincent adalah salah satu dokter di rumah sakit apa? Rumah sakit Lawak. Rumah sakit Lawak. Nah, rumah sakit Lawak kalau tidak salah dia di sebelah BNN ya? Iya benar sekali. Oke, nah terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke talk show ini. Terima kasih. Oke, silakan sudah duduk. diundang, Pak. Oke, silakan duduk. Nah, dok, kita di sini akan mengambil salah satu tema, yaitu narkoba di kalangan remaja. Nah, soalnya saya sering lihat kalau narkoba ini banyak sekali dipakai di kalangan remaja ini. Benar sekali Pak. Nah, pasti banyak ya bahaya narkoba ya. Tentu saja. Nah, maka dari itu kita memanggil 3 bintang tamu. Salah satunya adalah Bapak. Bapak berbeleng-beleng lagi, kita langsung panggil bintang tamu kedua ya. Oke, bintang tamu kedua kita ada Bapak Renard, salah satu ketua dari BNN. Selamat pagi Pak, apa kabar? Tuhan baik Pak. Baik. Baik Pak. Silakan duduk Pak. Nah, Bapak Renard ini adalah salah satu pengurus ya dari BNN ya. Di bagian apa Pak kalau boleh tahu? Bagian edukasi. Bagian edukasi. Jadi mengedukasi kepada masyarakat. Nah, biasanya banyak di bagian mana Pak? Bagian Sekolah ya biasanya. Bagian sekolah. Soalnya saya juga melihat berita-berita, wah banyak ya sekolah-sekolah yang dikunjungi BNN karena maraknya tingkat narkoba di kalangan remaja itu. Nah, Pak, jadi Bapak adalah bintang tamu kedua dari 3. Kita tanpa berbeleng-beleng lagi ya, kita akan memanggil salah satu bintang tamu, yaitu bintang tamu terakhir kita. Beliau adalah mantan pengguna narkoba. Nah, mari kita sambut saja langsung Bapak Michael. Nah, beliau salah satu mantan ya. Selamat Ya, Pak, pagi, sehat. Mas. Apa kabar sehat? Pagi Pak. Oke, silakan duduk Pak. Oke, nah sekarang sudah lengkap ya bintang tamu, ada 3, 1, 2, 3. Nah, kita akan membahas tentang narkoba di kalangan remaja ya Bapak-Bapak. Nah, jadi narkoba di kalangan remaja. Nah, tapi saya ingin tanya sih, saya penasaran sama Bapak Michael. Ya. Nah Pak, Pak, Bapak kan mantan pengguna narkoba. Nah, Ya. kalau boleh tahu di usia kalangan berapa sih Bapak menggunakan narkoba itu? Saya dulu menggunakan narkoba di usia 18 tahun. 18 tahun, wah berarti kapan itu? Pas zaman kuliah ya? Oh iya, iya. Oh, berarti itu bagaimana kok bisa kena narkoba? Itu pertama-tama karena ajakan teman saya. Saya ngajak ini, kalau misalnya kamu udah pakai itu, kamu bukan jantan, bukan keren berarti. Oh, nggak keren ya? Ya, aduh, Berarti Bapak terima tuh Iya. sebagai jantan ya? biar keren, Wih, serong-serong. serong kan? Akhirnya kecanduan tuh? Iya, gara-gara teman saya pas itu. Wah, nah itu kalau boleh tahu jenis apa ya? Apa jenis narkobanya yang digunakan? Jenis narkoba yang saya gunakan adalah jenis narkoba golongan 1, yaitu sabu-sabu. Sabu-sabu, wah Ya. terkenal banget dia berarti sabu-sabu. Enggak ya? Berarti sabu-sabu tuh sangat ini ya, tinggi banget ya. Ini Pak. Nah, saya ingin tanya mungkin kepada BNN ya. Nah, saya agak bingung. Nah, kok ada golongan 1 itu maksudnya apa? Nah, sebenarnya di hukum di undang-undang Indonesia itu dijelaskan dari 3 golongan narkoba itu sendiri. Di golongan 1, 2, sampai 3. Nah, golongan 1 ini justru golongan yang membuat orang paling kecanduan paling banyak. Di mana narkoba di golongan 1 ini jarang atau tidak pernah digunakan di dunia medis sama sekali. Karena bilang sabu-sabu, heroin, opium dan lain-lainnya. Hal yang kedua golongan 2, di mana ini merupakan narkoba yang digunakan di dunia medis tapi tidak terlalu banyak, dan ini juga menyebabkan kecanduan atau gantungan yang lumayan tinggi juga. Yang terakhir adalah golongan ketiga,
di mana golongan ini merupakan narkoba yang sering sekali digunakan di dunia medis dan juga menyebabkan ketergantungan tapi tidak terlalu banyak. Wah, ternyata ada 3 golongan ya tadi ya. Pasti bintang tamunya ada 3. Nah, mungkin saya ingin tanya ke dokter. Nah, dok, kan tadi dari pihak edukasi BNN bilang kalau ada golongan ketiga yang biasanya digunakan untuk bagian rumah sakit. Nah, biasanya itu untuk apa sih? Jadi kalau di konteks dunia kedokteran gitu ya, biasanya kan kalau penggunaannya itu untuk biasanya operasi gitu. Masih Jadi bius dan bius total atau bius lokal gitu. Itu bisa menggunakan narkoba karena narkoba ini ada salah satunya jenisnya namanya tuh narkotika. Jadi narkoba itu kan dibagi dari 3 ya, narkotika, psikotropika dan adiktif lainnya kan. Nah, jadi narkotika ini dia jenis narkoba yang dia tuh dapat menghilangkan atau mengurangi kesadaran penggunanya. Jadi digunakan dalam dunia kedokteran itu digunakan untuk bius biasanya. biasanya untuk bius ya. Iya, Nah, bius kan. mungkin saya bertanya kepada Bapak Michael ya. Nah, Pak, kan banyak ya jenis narkoba ya. Nah, tapi mungkin apakah sebelumnya ada penggunaan narkoba yang Bapak gunakan bisa rokok ya, atau biasakan ABG ya? Ya, Pada zaman itu kan sering banget biasanya minum-minum. Nah, apakah Bapak pernah melakukannya biasanya? jujur ya, dulu Bapak waktu umur 17 tahun tuh sudah pernah menyentuh namanya rokok. Oh, rokok, luar banget tuh. Iya, murah lagi. Dulu 20 batang dapat. Berapa tuh? Pada zaman itu ya? Iya, pada zaman itu. Berapa tuh? 20 ribuan dapat? Dapat, banyak gitu. Satu pack full isinya. Hafal ya. Kalau minum-minum sendiri pernah? Minum-minum pernah, tapi nggak terlalu sering karena agak mahal ya. Agak mahal. Cari yang harganya pas ya di kantong ya. Kantong-kantong anak-anak SMA biasanya. Ya, masih remaja lah ya. Masih remaja. Nah, mungkin dari Pak Renat saya ingin bertanya. Kan tadi rokok sama alkohol itu termasuk nggak sih bagian dari narkoba? Sebenarnya sih masuk ke bagian narkoba, tapi tidak termasuk ke bagian golongan-golongan yang saya ucap sebelumnya. Narkoba ini ada nama lain yakni nafza, di mana ini ada dari narkotika, psikotropika, dan satunya ban, bahkan ada zat adiktif lainnya. Nah, barang-barang seperti yang disebutkan tadi yakni rokok dan alkohol itu dia termasuk ke zat adiktif lainnya. Di mana rokok memiliki nikotin yang membuat orang ketergantungan terhadap itu, dan alkohol membuat orang ketagihan dan harus mencobanya. Oke. Nah, mungkin dari pihak pandangan dokter sendiri, nah, pastinya kan banyak merokok dan minum. Nah, kalau dari kondisi kesehatannya itu bagaimana? Apa sih yang bakal terjadi dari kondisi kesehatannya? Jadi untuk rokok dan minum ini dua-duanya dia mengandung satu zat yang sama. Dengan narkoba juga sama, yaitu namanya zat adiktif ya. Zat adiktif itu dia dapat membuat orang tuh menjadi ketergantungan atau kata lainnya kecanduan gitu. Nah, jadi bahayanya rokok dan minum-minum dan semacamnya itu, kalau kita misalnya Bapak suka makan bakso, Suka. nah, biasanya makan paling banyak berapa porsi Pak? Biasanya sih bisa 5 mangkok lah. 5 mangkok ya. Gue kaparan banget soalnya kan apalagi bakso kan. Nah, iya. Nah, kalau misalnya Bapak makan 5 porsi, itu kira-kira apa yang Bapak makan biasanya? Biasanya kenyang banget ya soalnya Kenyang 5 banget. porsi. Terus kalau misalnya Bapak sudah makan 5 porsi, sudah kena, saya kasih lagi 1 bakso, bisa makan nggak Pak? Saya kasih 1 Gak porsi. bisa sih, udah kenyang banget kan Kenyang full. banget ya. Nah, jadi meskipun Bapak suka bakso, nggak bisa nambah ya, Gak bisa. karena udah kenyang. Nah, ini dia yang membedakan zat adiktif itu dengan bakso ini, karena bakso itu tidak mengandung zat adiktif ya. Nah, kalau zat adiktif, saya beri contoh misalnya narkoba ataupun rokok. Nah, itu meskipun kita coba sekali, kita tuh akan ngulang-ngulang terus, coba terus tambah lagi, itu nggak akan ada habisnya. Karena apa? Kita mau coba banyak sekalipun, tubuh kita ini akan menyesuaikan karena adanya zat adiktif itu. Nah, jadi kalau bakso tadi kan kenyang kan, walaupun kita suka kan kita nggak makan lagi kan. Iya. Nah, kalau bedanya sama narkoba, nah
karena dia mengandung zat adiktif itu kita akan tambah terus nggak habis-habis karena tubuh kita menyesuaikan. Nah bahaya terbesarnya saya rasa di situ. Bahaya terbesar, bahaya banget ya dari rokok sama alkohol ini. Tidak cuma itu, tapi narkoba juga ya. Benar sekali. Nah, kan banyak nih anak remaja yang mungkin sudah mulai merokok lah atau cobain narkoba. Nah, pastinya tentu bahaya banget untuk dari ketergantungan mereka, dari kondisi ekonomi juga mungkin pasti akan menurun juga. Nah, pastinya BNN tidak tinggal diam saja, pastinya ada edukasi. Nah, edukasinya itu biasanya tentang apa sih, bagaimana atau pokoknya bagaimana sih cara Anda menjelaskan kepada mungkin anak-anak sekolah gitu? Contohnya nih pas beberapa minggu yang lalu, kayaknya minggu lalu deh, saya ke suatu sekolah di mana saya bersama tim saya melakukan edukasi kepada siswa-siswi di sekolah tersebut, di mana kami melakukan sosialisasi seperti apa itu narkoba, bahayanya, pencegahannya, dan lain-lain sebagainya. Dan kami juga melakukan praktek langsung seperti buat drama di mana seseorang melakukan mencoba narkoba, akhirnya di dalam adamnya, tapi akhirnya dia juga meninggal dunia sampai segitu parahnya. Karena narkoba itu memang hal yang tidak boleh dicoba sama sekali. Memang bahaya banget ya, narkoba bisa sampai menyebabkan meninggal dunia. Nah, Pak Michael, saya ingin bertanya, waktu itu kan pasti Anda mencoba narkoba, pasti ada rehabilitasi ya? Ada. Nah, itu rehabilitasi kan apalagi golongan 1 seperti yang sudah Bapak Renatan bilang, golongan 1 paling bahaya. Nah, itu rehabilitasinya berapa lama ya? Kan bahaya banget. 1,5 tahun Pak pas masa itu. 1,5 tahun, itu berarti udah lama banget. Mungkin kegiatan apa aja sih yang dilakukan di sana? Pada saat itu saya diberikan edukasi, kemudian saya diberikan kesempatan untuk mencari hobi, kegemaran yang baru agar dapat melupakan narkoba tersebut. Kemudian saya juga diberikan makanan-makanan yang sehat dan bergizi, seperti itu Pak. Pada masa itu. Mungkin ada dokter nggak sih yang mengunjungi? Nah, pasti ada dong. Ada. Ada. Wah, apakah dokter Vincent? Nah, tentu saja tidak. Beda masa, beda masa, beda zaman. Seperti kata pepatah ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mungkin Pak Vincent kenal nggak dengan Pak Vincent itu sendiri pada zaman Pak Michael di rehabilitasi? Itu Pak Vincent itu kebetulan saya kenal. Dia merupakan salah satu dokter di rumah sakit yang sama dengan saya. Rumah sakit lawak ya? Iya. lawak banget. Nah, mungkin sekarang kalau Bapak lihat, Bapak pernah terrehabilitas nggak sih? Kalau terrehabilitasi pengguna narkoba? Kan gini, saya jelaskan rehabilitas ya. Nah, rehabilitas itu kalau sekarang mungkin di BNN juga itu dibagi menjadi 3 biasanya. Nah, dia ada rehabilitas medis, non medis, rehabilitas non medis, dan bina lanjut atau aftercare gitu ya. Nah, kalau saya sebagai dokter gitu kan, saya kan bergerak di bidang kedokteran, jadi saya lebih berfokus ke yang pertama ini, rehabilitasi medis ya. Nah, rehabilitasi medis ini itu prosesnya merupakan kita tuh akan memeriksa misalnya pecandu narkoba gitu ya. Kita akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Nah, kemudian tujuannya apa sih? Itu untuk membersihkan pecandu narkoba itu, membersihkan badannya dari zat-zat berbahaya narkoba seperti zat adiktif tadi, seperti itu. Nah, oke. Mungkin itu ya tadi rehabilitasi menurut dokter. Nah, sekarang kan temanya narkoba di kalangan remaja. Nah, sebagai pengguna, mantan pengguna ya, apa sih pesan-pesannya untuk anak muda zaman sekarang? Bapak sebenarnya ingin memberikan pesan kepada anak muda zaman sekarang ya. Pokoknya jangan pernah sekali-sekali menyentuh narkoba. Jangan menyentuh narkoba sama sekali. Nanti anak muda pasti akan menyesal. Pokoknya jangan. Kamu akan merusak masa depanmu. Kemudian kerabat dekatmu akan meninggalkanmu, baik itu anggota keluargamu, kemudian temanmu, bahkan pacar dan ayahmu juga akan meninggalkanmu. Karena bapak pernah mengalaminya pada masa itu, dan itu luar biasa pedih sekali. Kemudian waktumu akan terbuang sia-sia karena melakukan rehabilitas.
tahun terbuang sia-sia. Padahal bisa digunakan untuk hal lainnya loh. Padahal untuk belajar, kemudian mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Termasuk melakukan narkoba. Itu kan juga membuang-buang waktu ya. Bapak sebenarnya menyesal juga. Andai aja Bapak tuh bisa mengembalikan waktu, Bapak pasti tidak akan menggunakan narkoba. Oke, berarti sayang sekali ya dari hilangkan kerabat dekat ya. Pokoknya janganlah. Kalau dari perwakilan BSN sendiri, Berarti poin-poinnya mirip aja lah seperti Michael. Yang penting jangan pernah sekali-sekali coba narkoba, baik itu pun rokok maupun alkohol, ataupun juga seharusnya jangan disentuh sama sekali. Karena sekali kita itu dan tidak akan susah sekali keluar dari kehidupan dari itu. Maka oleh dari itu kita harus tidak menggunakan itu sama sekali, karena lebih seperti biasa ngomongin, lebih baik mencegah daripada mengobatkan. kelas pantemnya ya. Bukan pantem sih, apa sih? Bahasa Bahasa lupa. Nah, kalau dari dokter sendiri, apa pesannya untuk anak muda, khususnya para remaja lah? Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan dengan Pak Michael dan Pak Renat. Jangan sekali-sekali coba sedikit pun narkoba, jangan sama sekali. Karena sekali sentuh, kecanduan terus, tidak akan bisa berhenti karena ada zat adiktif yang tadi itu ya. Itu bahaya sekali. Bisa merusak kehidupanmu, masa depanmu. Nah, jangan sekali-sekali sentuh narkoba. Lagi mahal ya, mahal. Narkoba. Oke, mungkin segitu saja talk show kali ini tentang narkoba di kalangan remaja. Kali lagi terima kasih sudah menyempatkan Terima waktunya kasih, hadir Pak. ke sini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, untuk sebagai penutup mungkin kita bisa sama-sama ngomong lawak ya kayak gini. Boleh, Lawak. Boleh, bagus. Siap ya. 1, 2, 3. Lawak!